Karakter Jawa itu ketika ada tamu, ada dayo, itu kan gupuh, aruh, lungguh, suguh. Ini etika Jawa. Nah, ketika saya bertamu tersebut itu bahkan saya sempat ngobrol di depan pintu tuh kurang lebih 10 menit nggak disuruh masuk gitu loh. Terus saya cerita kepada anggota kita yang di Bogor tadi. Saya katakan ini keprihatinan kita bersama, ini PR kita bersama. Bukan sekedar problem dari keluarga jenengan. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, seringkali dalam video kita selalu mengungkapkan kata-kata hidup, atau sang hidup, atau sang daya hidup. Nah, karena itu akan kita coba bahas dengan tema bagaimana hidup kita benar-benar hidup, sehingga kita tidak seperti bebek ataupun biu. Bebek itu selalu bergerombol, mengikuti yang di depan, yang tidak mengerti mau apa dan bagaimana sang bebek tadi. Semua ngikut pada yang depan dan ngikut pada sang pemberi arahan. Begitu juga dengan biu yang selalu hanya meniru dan dia tidak tahu apa yang dia tiru. Bangsa kita saat ini sangat memprihatinkan, benar-benar mirip seperti bebek yang selalu gerudak-geruduk ke sana kemari bersama-sama. Dalam berbagai kegiatan, entah itu demo, ya, ataupun kegiatan yang berbau agama, ataupun kegiatan yang berbau politik, seringkali bangsa kita benar-benar seperti bebek, hanya gerudak-geruduk ke sana kemari, yang tidak mengerti esensi dari kegiatan tersebut. Dan bangsa kita saat ini juga mirip seperti burung beo, yang selalu meniru yang berulang-ulang. Bahkan yang kita tiru tadi, yang berulang-ulang tadi, yang kita tiru adalah dari bangsa lain. Kita membeu pada bangsa lain. Bahkan kita merasa senang walaupun kita diperbudak. Kita senang walaupun kita dijajah. Walaupun beberapa waktu yang lalu ada sebuah produk rokok yang dalam iklannya ini dengan moto jadikan hidupmu benar-benar hidup. Tapi ternyata filosofi tadi tidak merasuk pada jiwa kita, tidak merasuk pada jiwa bangsa ini, dan dianggap hanya sekedar sebuah iklan belaka tanpa makna. Nah, sebelum kita bahas tema kita, jadikan hidup kita lebih hidup. Jangan seperti bebek ataupun beo. Kita buka tembang oleh Pak Giono dan Bu Nani. Silakan, monggo. Rahayu. Rahayu. Ini saya mau nyobain dandang gulung. Ono kidung rumeksa ing bengi, teguh hayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh, jin setan datang bulan
paneluhan tan ono wani miwa pangawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling atotan wani peraing mami tuju dado pesta sirno Rahayu. Terima kasih Pak Giono, monggo Bu Nani. Biar yang nembang suami istri. Biar hidup terasa hidup. Monggo Bu Nani. Rahayu. Ini kok ladreng. Romo kawi sekar pepundhen Sri Kresna sinoning mring Tanjung Arga mengayun-ayun panggale amulat randu kang kintar aku kang setya nututi mring bestari supatmi semilir sepet madu dasare ambudaya pinudimu relestari kang wis nedya lahir batin condong rasa ayun kula ayun Rahayu. Terima kasih Bu Nani dan Pak Giono udah membuka tembang. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita. Jadikan hidup kita terasa hidup. Jadikan hidup kita benar-benar hidup. Jangan sampai kita berperilaku seperti bebek ataupun burung beo. Dan kondisi seperti itu memang benar-benar terjadi pada bangsa kita yang terus membeu pada bangsa lain. Kita kehilangan jati diri. Dalam bahasa Jawa yang lebih keren dikatakan urip iku kudu urup. Hidup itu harus benar-benar hidup. Urip itu hidup, urup itu kalau bahasa Indonesia sulit ya, sehingga bisa kita terjemahkan jadikan hidup supaya benar-benar hidup. Urip iku urup. Dengan kemandirian, dengan kemerdekaan jiwa raga. Karena saat ini bangsa kita memang belum merdeka secara jiwa raga. Kalau merdeka secara fisik ya barangkali kita sudah merdeka dengan adanya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi secara kesadaran, secara jiwa kita belum merdeka secara utuh. Apalagi ketika oleh orang-orang kita sendiri. Ini menjadikan bangsa kita terjajah oleh dogma. Dan dogma itu benar-benar mematikan nalar. Sehingga kita malah sukacita memperbudak diri kita pada bangsa lain. Kalau kita sadar tentunya kita tidak mau diperbudak. Ya.
Tapi karena tidak sadar itulah akhirnya kita malah memperbudak pada bangsa lain. Sehingga di video lain saya menggambarkan bangsa ini, saya gambarkan seperti gadis nan cantik yang awalnya itu diperkosa oleh orang yang berperangai kasar, tinggi besar, berewoken, ya, matanya besar, ya, hidungnya besar, ya. Nah, sang gadis cantik tadi ketika diperkosa, bukannya dia melawan untuk menjaga, membela harga dirinya, malah dia menikmati diperkosa. Itulah gambaran bangsa kita saat ini. Kita diperbudak, tapi kita senang diperbudak. Kita diperkosa, malah kita senang diperkosa. Malah kita menikmati diperkosa, malah kita menikmati diperbudak. Sangat ironis sekali kondisi bangsa kita saat ini. Kita seperti kehilangan. Kalau kita ini dulunya keturunan dari para leluhur yang hebat, yang mampu menguasai sepertiga dunia. Kita dulu merupakan penguasa dunia. Kita dulu merupakan pemimpin dunia. Selalu yang terdepan dalam peradaban kita. Dalam peradaban dunia kita yang terdepan. Tapi saat ini kita benar-benar miris sekali. Nah, karena tema ini merupakan ide dari Pak Giono. Nah, ini kita harapkan Pak Giono menyampaikan ya, kondotakon dengan tema ini. Jadikan hidup kita benar-benar hidup. Jangan sampai kita seperti bebek ataupun burung beo. Nah, silakan Pak Giono, monggo. Terus manun Bapak Trimo. Sugeng dalu, Rahayu. Rahayu. Ya, itu sebetulnya saya tadi itu tema yang muncul yang tak terduga. Kita ngomong-ngomong akhirnya menjadi tema. Jalan-jalan di Kota Malang. Tadi. Ya, sempat blank. Akhirnya tadi dengan sendirinya Pak Trimo mengundikan ada bebek lah, ini muncul. Ya, memang kita itu sekarang sudah krisis dalam kepercayaan jati diri. Apalagi dengan kondisi sekarang propaganda itu sudah melebihi batas pola pikir kita yang akal sehat. Akhirnya apa? Seperti kalau kita diakan Putri Pak Trimo bilang seperti bebek. Bebek itu kalau kita jalan yang depan ngalor-ngalor, itu biarpun ada jurang kita lalui. Nah, disitulah akhirnya ibarat bangsa kita ini sudah bukan mendekati, sudah masuk di ranah itu. Sudah mendekati benar-benar seperti bebek. Seperti bebek sama beo. Beo asalkan bilang A ya niru A, itu padahal seandainya A itu jelek ya tetap enjoy. Nah, disitulah kita itu ayo kita bangkit. Jati diri kita, leluhur kita, nenek moyang kita itu mengajari sudah lebih baik dari yang kita sekarang jalani. Contoh yaitu tadi. Terus mengenai dia termasuk mental kita, jangan takut, jangan malu. Kenapa sih malu? Kan gitu. Malu dalam hati apa ya? Sekarang ini kan seolah-olah yaitu produk yang seperti bebek sama bio itu lagi ngetren. Jadi bio itu diajari teriak ya. Sehari semalam 5 kali, sehari 5 kali itu dia teriak-teriak gitu. Merasa benar. Nggak peduli tetangganya terganggu tidurnya, nggak peduli. Nggak peduli. Sering dia akan bengok ya bengok. Karena diajari bengok, teriak itu. Nah, di sini ayo kita namanya budaya kita atau leluhur kita itu sudah beradab, sopan santun, tepos liro ya. Nah, itulah kita tanamkan sekarang. Ya, memang anak kita atau dari cucu kita itu belum terlanjur. Cuma kita itu nggak berani. Jalannya bagaimana menuju ke menyadarkan kesadaran. Oh ini jurang jangan. Tapi takutnya nanti protes gini. Itu sebetulnya udah nggak apa-apa lah. Pelan-pelan ya, Pak. Itu memang kita sadarkan dengan akal yang sehat. Kalau dulu kita masih bayi atau anak-anak itu
didongengi, Pak. Didongengi akhirnya tertanam. Gitu, kasih sayang gitu. Tapi kalau kita frontal ya akhirnya mau gak mau ya berontak. Dia merasa benar. Tapi apapun orang tua itu ndak akan salah, pasti benar gitu. Pasti benar. Ya cuma aja kita itu mau menyampaikan ke anak cucu kita itu kan masih jujur aja ke masih kami sendiri juga gitu. Ibaratnya ngedang selai, kita bagaimana gitu. Ya itu memang tantangan kita. Kita bisa bicara itu mudah-mudahan yang lainnya sadar. Kita bukan ayo mengingat dari leluhur. Itu ndak salah, leluhur itu punya konsep sudah benar. Cuma kita sendiri terlalu ya itu jadi beo. Akhirnya bahasanya ya cuma 5 itu aja. ABCD itu. Ya makasih. Sementara itu Bapak Trimo mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut. Terima kasih Pak Diano. Bu Nani nambah monggo. Rahayu. Jadi katakan hidup seperti bebek itu saya kira ya enggak baik, namanya aja bebek. Terus bisanya cuma ngekor. Nah itu jelas enggak punya pendirian itu. Temannya ke sana ikut geruduk, ke sana ikut geruduk seperti itu. Apalagi gurunya, muridnya seperti itu, nggak bisa cerdas murid karena gurunya ya otomatis bebek dikirim ke sana paling gurunya ya tidur, rokokan sedal-sedul, nggak mungkin. Nah itu kalau murid yang cerdas atau guru yang cerdas yang akan digiring dan diperhatikan bebeknya itu bagaimana makanya. Kadang bebek itu bertelur, kadang kan ya rugi ya. Hidup seperti bebek itu ya seperti jalan di tempat, tidak akan menghasilkan apa-apa itu menurut saya. Maka dari itu kita sebagai orang Jawa yang cerdas jangan hidup seperti bebek. Matur nuwun. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Mas Hadi silakan nambah. Monggo Mas Hadi. Rahayu. Saya mau kondo saja. Jadi kalau namanya saya salah mohon diluruskan. Hidup kalau seperti bebek memang nggak bagus. Tapi gimana lagi, zaman kita sekarang itu memang zamannya bebek dan zamannya beo. Sekarang kalau nggak jadi bebek nggak dapat uang, Pak. Nggak jadi beo juga nggak dapat uang, gitu. Apalagi contohnya aja, kalau zaman dulu mbak saya itu pernah bilang, lek awakmu nganggo kelambi ruwo sing kok anggo, lek sing kok ucap, apa sing kok ucap ruwo artinya apa? Nah, ngoten. Nah, kalau zaman sekarang walaupun ya diucap nggak ngerti, ya ditiru aja, diucapkan aja. Apalagi pakaian, walaupun pakainya perempuan dipakai laki-laki juga ya pantas aja. Zaman sekarang kan memang zaman beo. Gitu aja. Terima kasih Mas Hadi. Tadi ada nah, namanya saja bebek. Kalau dihilangkan B-nya itu apa? Seperti itu tadi. Akhirnya jadi kotoran ya, nggak berharga ya. Terima kasih Bu Nani, Mas Hadi. Jadi kalau Mas Hadi tadi kan kalau salah tolong diluruskan ya. Memang kalau ingin seperti bebek atau bio, yang dicari memang jalan yang lurus. Sehingga coba kalau lihat dari ajaran Dayan, ya Tuhan tunjukkanlah saya jalan yang lurus ya. Karena memang bebek seperti itu, jalan yang lurus gitu loh. Padahal enggak ada jalan yang lurus itu, enggak ada. Yang seharusnya yang kita cari adalah jalan yang benar. Bukan jalan yang lurus, karena enggak ada jalan yang lurus. Ya. Kalau bebek memang jalan yang lurus gitu loh. Karena kita tidak ingin jadi bebek, yang kita cari adalah jalan yang benar. Kalau bangsa ini karena ingin jadi bebek sama bio, akhirnya yang dicari jalan yang lurus.
Sehingga tolong diluruskan kalau nggak lurus. Mas Hadi pinter nyindir karena jalan yang lurus, padahal nggak ada jalan yang lurus. Nah, karena kita semua ya yang tergabung di organisasi Rakyat Prasaja ini kan sudah tersadarkan. Ya, tentunya kita tidak ingin jadi bebek. Kita tidak perlu ditunjukkan jalan yang lurus. Karena kita sudah tersadarkan dan tercerahkan. Kita akan selalu mencari jalan yang benar. Secara logika memang nggak ada jalan yang lurus, itu nggak ada. Orang yang ngikuti jalan lurus malah akan tersesat. Nah, sehingga akhirnya karena kita membebek, katanya Bu Nani kalau B-nya diganti menjadi gitu loh, kotoran gitu loh. Nah, jadi tentunya kita tidak ingin seperti itu. Saya jadi, nah ketika bangsa kita membebek, membeu ya, selalu hanya meniru dan meniru ya, berulang-ulang gitu loh. Sehingga yang awalnya itu adalah kebohongan, sebuah dongeng, mitologi, karena diulang-ulang membeu dan membeu, seolah-olah mitologi dongeng tadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu adalah mitologi atau dongeng. Dan anehnya, mitologi atau dongeng bangsa lain dianggap sebuah kebenaran, tetapi dongeng atau mitologi leluhur kita dianggap sesat. Padahal sama-sama dongeng. Saya jadi teringat ini juga judul yang idenya Pak Gi itu tentang asal muasal manusia itu. Kan jelas-jelas sebelum kita lanjut pada sebuah diskusi, kan sudah kita katakan ini mitologi. Cuman yang satu mitologi dari dari Taurat, yang satu mitologi dari leluhur Jawa. Nah, sama-sama mitologi, sama-sama dongeng, ya. Tetapi anehnya ya, ada pemirsa tuh dongeng komentar tuh, wah ini orang itu dongeng gedabrus loh. Memang dongeng gitu loh. Berarti kan dia malah belum sadar atau dia nggak nyimak secara detail video kita gitu. Kan udah kita sampaikan ini dongeng, mitologi. Ataukah karena memang mabuk sehingga mitologi dari luar dianggap sebuah kebenaran dan diulang-ulang seperti beo dan ingin jalan yang lurus seperti bebek, sementara mitologi dari leluhur kita dianggap sesuatu yang sesat. Ini saya jadi teringat ya, ada salah satu pemirsa kita yang dari Bogor. Saya nggak perlu sebut namanya. Karena sesuatu hal 31 tahun tidak ketemu keluarganya. Ya, setelah itu minta tolong saya untuk mencarikan dengan alamat yang terbatas. Nah, karena saya suka keliling ke desa-desa, saya nyarinya cepat. Nah, setelah ketemu yang dicari, ini ada sesuatu yang hilang kalau menurut saya. Karakter Jawanya hilang gitu loh, walaupun itu di sebuah desa. Karakter Jawa itu ketika ada tamu, ada dayoh, itu kan gupuh, aruh, lungguh, suguh. Ini etika Jawa. Nah, ketika saya bertamu tersebut itu bahkan saya sempat ngobrol di depan pintu tuh kurang lebih 10 menit nggak disuruh masuk gitu loh. Terus saya cerita kepada anggota kita yang di Bogor tadi. Saya katakan ini keprihatinan kita bersama, ini PR kita bersama. Bukan sekedar problem dari keluarga jenengan. Yang karena barangkali dampak dari tadi mabuk tadi. Sehingga jati diri, etika, tata krama Jawa itu hilang di masyarakat kita walaupun sudah ini di desa, di pelosok. Ini keprihatinan kita, ini PR kita untuk memperbaiki
tata krama, etika, jati diri bangsa ini. Sehingga ini adalah sebuah gambaran. Tata krama Jawa itu sudah terkikis sampai di desa-desa. Jadi nggak cuman kota saja. Tata krama Jawa itu terkikis, terdegradasi. Bahkan di desa-desa di pelosok gunung pun tata krama sudah mulai hilang. Ya barangkali karena tadi bangsa kita sedang fasenya ingin jadi bebek, ingin tunjukkanlah jalan yang lurus, akhirnya malah tersesat gitu loh. Bukan mencari jalan yang benar, tapi mencari jalan, tunjukkanlah jalan yang lurus, akhirnya tersesat. Karena mabuk dogma. Dia hanya sekedar bisa membiu, meniru dan meniru. Kebetulan yang dibiu malah sesuatu bangsa lain yang notabene karakter dasar, culture-nya ini berbeda. Akarnya berbeda, akar budayanya berbeda. Nah, karena setiap bangsa ini memiliki karakter dasar secara culture tersendiri. Sehingga cara menerima tamu orang Jawa dengan orang Arab atau orang Eropa berbeda. Sehingga terjadinya degradasi etika tata krama ini menjadi keprihatinan kita, menjadi PR kita. Ya. Saya tidak bercerita detail karena memang tujuan saya bukan ingin membuat malu orang, tetapi tujuan saya adalah kita harus sadar diri. Ternyata karakter Jawa, nilai-nilai Jawa itu terkikis, terdegradasi itu bahkan sampai pelosok desa. Nggak cuma di kota saja saat ini etika dan tata krama karakter Jawa itu hilang. Seharusnya bagaimana? Mari kita bergerak bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memulai, yang terserahkan, tersadarkan ini? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mencerdaskan dan menyadarkan bangsa ini? Kita mulai dari keluarga internal kita, keluarga inti kita, baru setelah itu keluar. Supaya hidup benar-benar hidup. Jangan sampai kita, minimal keluarga kita ini menjadi bebek yang hanya ngikuti yang depan, yang selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang benar. Jangan sampai keluarga kita ini mirip seperti burung beo yang hanya bisa meniru dan meniru. Kita diajari seperti burung beo, teriak-teriak sehari semalam 5 kali, ya kita teriak-teriak, pokoknya teriak-teriak lah. Tanpa mau berpikir panjang, saya teriak tadi ganggu tetangga enggak? Kita teriak-teriak tadi menyakiti orang lain enggak? Karena itu jadikan hidup kita benar-benar hidup. Ya. Kalau tadi di sebelah kanan, sekarang gantian di sebelah kiri. Nah, monggo silakan Mas Anton dulu, Pak Mustar. Monggo. Ya. Rahayu. Hidup adalah urup. Urip itu urup. Jadikanlah hidup benar-benar hidup. Berarti kan itu sebuah kemerdekaan. Nggih, benar-benar kemerdekaan. Apakah ada perlu, mestinya kan harus ada panutan. Siapakah yang kita jadikan panutan untuk menuju kemerdekaan itu? Itu aja, Romo. Terima kasih Pak Mustar, monggo. Dilem. Monggo napa? Dilem. Monggo Mbak Mem. Rahayu. Sugeng dalu. Nggih. Dalu.
sanjangi Pak Ki nek wau kan bangsa niki sampun kados bebek. Nggih. Lah sampun ngetutne sing ngajeng. Nggih. Tapi lek pas sing ngajenge Masuk jurang. Ya, semuanya masuk jurang. Tapi menawi maksudnya ambil contoh saja satu bebek ditarik ke belakang untuk bukan didogma nggih Romo napa erane dikasih tahu dikasih ngono niku nggih juga bingung ngoten Romo pasti bingung ngoten niki kondo napa takon nggih ngoten niku lho pokoke soalnya nggih mboten dalam hal nganu mawon hampir semua sekarang itu sudah kalau orang sekarang bilangnya FOMO, ikut-ikutan. Padahal dia ndak tahu dasarnya, dia ndak tahu apa yaitu tadi dasarnya, historikalnya gimana. Tapi tiba-tiba ikut aja kayak gitu Romo. Lah pertanyaan saya, gimana caranya atau metode biar nggih ngapunten diibaratkan seorang bebek yang di belakang ini biar ngasih tahu di depannya kalau depan itu lo jurang. Kenapa kamu masih ikutin gitu ngoten Romo. Nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Miranda. Bagaimana caranya supaya bangsa ini diibaratkan bebek? Bebek yang depan masuk jurang, kita hanya masuk jurang. Nah, bagaimana bebek yang di belakang itu memberitahukan yang di depan, oh depan itu jurang. Itu adalah gambaran kita. Bangsa ini seperti bebek. Lah kita kan bagian dari bangsa ini. Nah kita kan juga bagian dari bebek tadi. Nah, cuman kita sebagai bebek yang di belakang sekarang teriak kepada bebek yang di depan. Itu loh, depan itu loh jurang gitu loh. Ayo sadar diri gitu loh. Ayo kita ini bagaimana urip itu urup, hidup itu benar-benar hidup. Ya. Kita menjadi gambaran bebek yang di belakang. Kan soalnya bangsa ini digambarkan saat ini seperti bebek. Lah kita kan bagian dari bangsa ini. Ya kita bagian dari bebek tadi gitu loh. Nah kalau digambarkan bangsa seperti beo, ya kita bagian dari beo tadi. Tapi karena kesadaran itulah kita mencoba menyadarkan. Supaya si bebek tadi itu sadar, si bio tadi sadar. Karena itulah kita kembalikan karakteristik dasar culture leluhur kita yang seharusnya tinuing nalar atau ekologis, kasunyatan atau realita, dan harus sesuai dengan serat teles atau alam semesta. Sehingga ketika ibunya Mbak Miranda, Bu Dr. Bintorowati itu pertama kali mau gabung ke kita, belum ketemu saya, tanya, Romo apa yang harus saya persiapkan untuk gabung di Raket Prasojo? Ya barangkali gambarannya, oh nanti kalau gabung di Raket Prasojo itu harus bayar sekian puluh juta, sekian ratus juta, ya. Harus mendaftar, bayar SPP, ya, uang gedung. Ya. Jawaban saya sederhana, siapkan nalar sehat Anda. Sehingga kalau istilahnya Mas Adi itu karakteristik organisasi kita itu ngajak mikir sawung nalar, tukar pendapat ya. Sehingga saya seringkali ngomong ke beberapa orang yang ingin nyimak channel kita, saya katakan kalau Anda tidak bisa berpikir kritis, berpikir cerdas, berpikir dengan nalar sehat, nggak usah simak channel kita daripada nanti Anda sakit hati. Nah, bagi orang-orang yang mabuk ajaran Dayo kan dengarkan channel kita kan bisa sakit hati. Sehingga itu tujuan kita untuk membukakan nalar supaya kita
tidak lagi seperti bebek yang mencari jalan yang lurus. Jadilah kita bebek yang mencari jalan yang benar. Itu tujuan kita. Terus untuk mencari jalan yang benar, tidak jalan yang lurus, siapa yang harus kita jadikan panutan? Katanya Mas Anton. Yang harus kita jadikan panutan adalah harus jadikan panutan. Ya. Yang kita jadikan panutan adalah sang guru sejati. Siapa sang guru sejati? Sang guru sejati dalam bahasa lain adalah sang sukma sejati kita. Siapakah sang sukma sejati kita? Ya sang hidup kita yang harus kita jadikan guru. Guru sejati itu adalah sukma sejati, nama lainnya. Sukma sejati adalah sang hidup kita, hidup sejati kita, daya hidup kita. Itu yang kita jadikan guru. Karena manusia lahir pertama kali di muka bumi ini dikaruniai hidup oleh Sang Maha Hidup. Karena itulah hidup harus benar-benar hidup. Nah, sehingga dengan kemampuan kemandirian sang hidup ini tentunya dia tidak menjadi budak bangsa lain, tidak menjadi budak orang lain, ya. Dia selalu hidup. Sederhana saja, sehingga dia punya pemikiran-pemikiran. Kalau sampai contoh gini, kalau para pemirsa Rakyat Prasojo mengikuti channel kita, apakah berarti para pemirsa tadi menjadi bebek-bebek yang mengikuti kita? Tidak, karena mereka mengikuti dengan nalar sehat. Mereka menjadi bebek yang mencari jalan kebenaran, bukan menjadi bebek yang mencari jalan yang lurus. Kalau kita digambarkan bebek ini kan, pemirsa kita kan sudah banyak saat ini. Nah, termasuk Pak Mustar ini jauh-jauh dari Tuban, ya, Mbak Mei dari Kediri, itu kan karena mendengarkan, menyimak channel kita. Kalau tadi gambarannya bangsa menjadi bebek, ya otomatis kita ya bebek, Pak Mustar ya bebek, Mbak Miranda ya bebek, karena bangsa kita digambarkan bebek. Tetapi jangan sampai bebek tadi yang hanya ikut-ikutan di depan, yang hanya mencari jalan yang lurus, tetapi kita menjadi bebek yang mencari jalan yang benar dengan nalar sehat kita. Termasuk para pemirsa yang mengikuti kita, gitu loh. Tetapi para pemirsa yang mengikuti tadi, ya, bukan menjadi bebek yang gerutak-gerutuk. Ini kalau Mbak Miranda itu kan dekat ya Kediri, perjalanan 3 atau 4 jam lah. Pak Mustar Tuban perjalanan sekitar 6 jam. Sementara banyak pemirsa kita yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Indramayu, banyak. Mereka mengikuti kita. Tetapi mereka mengikuti dengan kesadaran apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Mereka mengikuti kita bukan seperti bebek yang hanya mencari jalan yang lurus. Nah, mau sampaikan, Mbak Mei, ada yang sampaikan? Belum. Ya. Pagi. Ya, jadi petunjuknya apa yang kita jadikan panutan adalah sang guru sejati kita. Nah, bagaimana sang guru sejati tadi bekerja dengan daya nalarnya. Tetapi kalau kita bicara kesadaran spiritual, itu ditingkatkan supaya ya sang daya hidup kita ini harus mampu berkomunikasi dengan sang Maha Hidup. Kalau sang daya hidup kita itu mampu berkomunikasi dengan sang Maha Hidup, akhirnya mereka akan selalu mendapatkan petunjuk dari sang Maha Hidup. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi apa? Dia selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nah, itu menjadikan benar-benar hidup kita benar-benar hidup. Nah, ini pagi ini yang punya ide tema ini, barangkali ada yang mau disampaikan lagi ini.
Monggo bagi apa yang mau disampaikan lagi ini. Karena tadi siang kan obrolannya asik kok ini. Ya, ini nggak lanjuti ya Pak. Iya. Memang kita itu harus prinsipnya itu dari kita sendiri. Jangan perilaku seperti bebek. Iya. Soalnya apa? Kita sendiri itu harus sebagai figur contoh. Iya. Ya memang jalan yang lurus itu kelihatan indah. Iya. Tapi itu Dan pahit. banyak temennya lagi. Banyak temennya, tapi pahit. Iya. Contoh kita, ibarat kita punya apa? Mau melukis. Iya. Warna putih itu kan bukan lukisan. Iya. Berarti apa itu kan? Iya. Namanya kan tembok, Pak ya. Iya. Tapi kalau sudah dibilang lukisan itu sempurnanya itu kan indahnya warna-warni. Ketika beragam. Beragam. Iya. Ya disinilah kita harus bisa beragam atau sinari dengan alam. Iya. Ya nenek moyang kita atau leluhur kita itu sudah saya akui itu paling ampuh. Iya. Jadi sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun itu dari sampai sekarang ini memang nggak ada habisnya. Iya. Nggak ketinggalan zaman, cuma Iya. dalam arti kita sendiri yang mematikan. Iya. Mematikan seolah-olah jadul, padahal itu bukan. Ya karena itu bebek itu apa? Iya. Contoh bebek itu kalau sudah menyatu lurus, padahal kanan kiri indah, dia nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya apa? Duh, masa ya sih? Kan gitu. Soalnya apa? Bebek itu kan sesuai apa karakternya ngikuti tongkatnya si Angon. Iya. Jadi tidak bisa namanya. Akhirnya gumun tuh ya. Iya. Gumun. Iya. Takut. Soalnya apa? Dari di situ dia diajarkan meneng gak oleh takon. Iya. Opo anane jalanono. Iya. Lah ini sudah kacau. Iya. Jadi seolah-olah kita hidup itu tidak ada artinya Iya. tanpa berpikir kan gitu. Iya. Jadi manut, ya orang manut itu belum tentu baik. Iya. Harus punya prinsip Iya. kita hidup. Iya. Kan gitu. Contoh kita seperti jejodohan itu nggak mungkin kita manut. Iya. Cari yang indah ya, Iya. sepakat selaras dengan kita bisa bebarengan Iya. ya itu. Iya. Intinya kan gitu. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Giono. Pak Mustar mau disampaikan ini. Biar. Dereng. Jauh-jauh dari Tuban mau disampaikan ini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, ini keprihatinan kita. Karena kita prihatin itulah kita ibaratnya bebek itu teriak-teriak ke depan supaya tidak masuk jurang. Hentikan konsep bangsa ini yang membebek ataupun membeuk. Dan semua itu memang untuk saat ini ya untung-untungan lah. Siswa-siswa di sekolah itu kan tidak gila, tidak stres. Karena mulai dari masuk sekolah PAUD, anak-anak bangsa ini kan diajari untuk membebek ataupun membeuk. Tidak boleh berpikir kritis. Padahal dunia pendidikan seharusnya berpikir kritis, berpikir cerdas. Tapi malah oleh dunia pendidikan, anak-anak bangsa ini dicetak untuk menjadi beuk, dicetak menjadi bebek. Ya. Mudah-mudahan, atau barangkali anak-anak kita saat ini sebenarnya sudah stres gitu loh, sehingga tidak mampu berkembang, tidak mampu berpikir kritis ya bangsa ini. Karena dicekoki dengan konsep-konsep beuk, konsep jadi bangsa ini dianggap seperti burung beo yang didikte ya, meniru,
ngikuti dari bangsa lain, berkedok dengan menjual agama ataupun menjual Tuhan. Bahkan tanpa sadar kita dibunuh, dimatikan, kreativitas kita dimatikan, kemandirian kita dimatikan, kemerdekaan kita dimatikan, budaya leluhur kita dimatikan. Tidak boleh ada hak hidup. Inilah esensi sebuah penjajahan yang sebenarnya. Tetapi bangsa ini nggak paham. Bahkan beberapa kali saya ngobrol dengan anggota TNI Polri pun nggak sadar loh kita ini dijajah. Padahal kalau kita bicara esensi penjajahan satu, esensi penjajahan itu adalah penguasaan. Kita dikuasai. Kita ditindas, dihilangkan hak hidup kita. Kita diambil sumber daya alam kita. Kita dikuasai sumber daya manusia kita. Ini kan penjajahan. Saat ini kita dikuasai berkedok agama. Kita dikuasai oleh bangsa lain. Terus setelah itu dikuasai, kita ditindas. Bangsa ini nggak punya hak hidup. Bahkan saat ini budaya leluhur kita udah hilang, nggak punya hak hidup. Ketika kita mencoba melakukan atau melestarikan budaya leluhur kita dianggapnya sesat, tidak boleh hidup. Ya. Kita dikuasai, kita ditindas, kita dihilangkan hak hidup kita. Ya. SDA sumber daya manusia kita dikuasai juga. Setelah itu sumber daya alam kita dikuasai. Bahkan sumber daya alam kita itu selain harus setor upeti ke bangsa yang dengan kedok agama tadi, dan juga banyak sumber daya alam kita yang di sini pun digunakan untuk membesarkan budaya bangsa lain. Bangsa ini mau benar-benar dihabisi, dimatikan, supaya nanti orang Jawa tidak lagi Jawa, orang Batak tidak lagi Batak, ya. Orang Sunda tidak lagi Sunda, orang Dayak tidak lagi Dayak. Nah, ini kan ini benar-benar penjajahan. Kita kehilangan hak hidup kita. Hak hidup dalam artian esensi. Hak hidup dalam artian karakter jati diri kita. Kita tidak diberi kesempatan hidup dengan jati diri kita yang sebenarnya. Kita harus menjadi biu, meniru bangsa lain dengan kedok agama. Nah, ada lagi yang disampaikan. Santon, Pak Mustar belum? Ada kok Tuban. Nih, para pemirsa, barangkali sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini hanya sekilas mampu memotivasi kita berupaya hidup kita benar-benar hidup, urip benar-benar urup. Ya, kita tidak lagi menjadi bangsa yang berkarakter seperti bebek atau seperti beo. Jadilah diri kita sendiri yang merdeka jiwa raga. Jadikanlah sang hidup kita menjadi benar-benar hidup dan mampu selalu menyatu, manunggal, berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Tanpa harus kita mabuk diiming-imingi, sehingga penuh dengan kesadaran kita benar-benar hidup. Para pemirsa yang saya hormati, terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.